Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa abdillah wa ala alihi wa ala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dalalata ala al-huda wal khair. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin rada maju biar kedengaran ya. Rada maju lagi. Soalnya di sini sedang hujan besar ini, jadi suaranya nggak begitu jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan hal-hal yang membatalkan wudhu yang nomor 3 dan nomor 4. Karena hanya 4 ya, kemarin ingat ya, hanya 4, tidak lebih dari itu. Pokoknya kalau tidak ada dari 4 itu maka tidak membatalkan wudhu. Jangan lagi bertanya-tanya, Ustaz, saya megang megang kambing perempuan batal apa enggak? Nah, itu jangan sampai. Pokoknya setelah ini harus paham mana yang membatalkan wudhu, mana yang tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke nomor 3 yang membatalkan wudhu. Jadi kemarin yang membatalkan wudhu itu segala sesuatu yang keluar dari lubang depan dan belakang kecuali mani. Anak dianggap seperti mani. Makanya kalau orang keluar hanya anak saja, nggak ada cairannya, tidak batal wudhunya. Tapi wajib mandi, namanya mandi wiladah, yaitu mandi besar yang diwajibkan karena melahirkan. Terus yang kedua, hilangnya akal. Ikut ngaji anak ya. Soalnya hujan nih, mau pulang juga hujanan. Nah, hilangnya akal. Jadi kemarin baru 2 ya. Keluar mani dan hilangnya akal. Keluarnya segala sesuatu kecuali mani dan hilangnya akal. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3 yang membatalkan wudu. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi halin. Bersentuhnya gitu ya. Bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan tanpa ada penghalang. Walaupun penghalangnya sangat tipis sekali tetap nggak batal. Jadi benar-benar bersentuhan. Dan harus kulit. Jadi kalau rambut, kuku, gigi itu nggak batal. Tapi kalau tulang yang ada di dalam kok keluar, itu bersentuhan batal. Tapi kalau gigi, rambut, kuku bersentuhan tidak batal. Wa yantaqidu wudu'u kulli minhuma min ladzatin aula. Baik itu ada syahwat ataupun tidak, tetap batal. Walaupun sebenarnya di antara alasannya itu karena syahwat ya, karena syahwat. Makanya nanti elat syahwat ini digunakan untuk yang anak kecil. Anak kecil atau laki-laki belum dewasa. Nah, itu nanti nggak batal karena tidak syahwat. Tapi Ustadz, saya melihat anak kecil syahwat, nah itu nggak normal. Yang jadi patokan itu umumnya orang. Jadi meskipun syahwat nggak batal, karena itu yang syahwat berarti penyakitan. Kalau penyakitan tidak dianggap, yang dianggap itu umumnya orang. Kan kita kalau lihat anak kecil walaupun cantik banget 5 tahun kan ya, kan bukan kita itu ya, tapi malah gemes. Ya kan Lutfi, kalau lihat anak kecil gemes. Kalau 7 tahun ya mungkin masih gemes lah ya. Kalau 15 tahun jangan gemes. Lutfi lihat perempuan 15 tahun jangan gemes, nggak boleh. Nah, pokoknya kalau sudah ada istaha, walaupun itu 8 tahun, 10 tahun, misalnya kalau 10 tahun kadang sudah, atau 12 tahun, karena masing-masing perempuan itu tumbuh fisiknya kadang berbeda gitu. Jadi bukan batasannya itu baligh, bukan ya, bukan perempuan baligh, tapi istaha. Kalau sudah ada hawa, sudah ada syahwat. Tapi syahwat di sini menurut kebanyakan orang yang normal. Kalau mohon maaf seperti orang yang punya penyakit seperti pedofilia apa itu tidak dianggap. Amdan au sahwan au kurhan.
baik sengaja menyentuh, nggak sengaja menyentuh, baik dipaksa, itu kadang kan ya ada suami istri yang lagi bercanda, lagi dingin-dinginnya bercanda disentuh gitu. Nah itu tetap batal walaupun bercanda. Bi'udwin salimin au asyallin, baik kulit yang normal maupun mohon maaf kulit yang tidak normal. Kadang ada beberapa kulit yang tidak mempunyai rasa ya, kulit-kulit yang berpenyakitan atau apa itu disentuh nggak kerasa, tetap batal. Walau kana ar-rajulu hariman au mamsuhan, walaupun dari pihak laki-lakinya tuh sudah tua sekali misalnya, atau perempuannya juga sudah tua sekali. Tapi ada beberapa ulama mengatakan kalau perempuannya sudah tua sekali tidak batal, tapi pendapat yang kuat tetap batal. Dan ini au mamsuhan, walaupun laki-lakinya mohon maaf sudah terpotong alat kelaminnya dan sudah nggak ada ereksi, sudah nggak ada ini, tetap batal. Walau kana ahaduma maitan, walaupun sudah mati tetap batal. Tapi yang batal yang hidup, kalau yang mati nggak batal, jadi nggak harus diwuduin lagi. Kan kita kalau mayit mau disolati kan diwuduin dulu ya, diwuduin, dimandikan. Itu walaupun sudah diwuduin tetap nggak batal itu. Walau kana ahaduma maitan lakin la yaqul budul maiti au kana ahaduma minal jin, walaupun jin. Nah, ini makanya banyak sekali ulama itu meriwayatkan jin ya. Kita nggak tahu. Tapi ada beberapa dari kita mungkin yang pernah dengar cerita. Saya punya teman juga. Cuman ya itu yang pernah saya cerita bahwa mekanisme kehidupan jin itu sangat kompleks. Jadi ketika orang menceritakan jin pasti simpang siur, bertentangan satu dengan yang lain, karena di sana tuh mekanisme lebih kompleks dari kita. Saya punya teman langsung bercerita, dia itu kadang-kadang salaman sama jin. Jinnya itu kadang berbentuk banyak bulunya, kadang ada yang kakinya kaki kuda. Beda jenis itu batal wudunya. Dan menurut fuqaha anehnya lagi nikah dengan jin itu boleh. Itu nikahnya gimana walau alam. Saya pun kalau dengar teman saya menceritakan jin itu juga dia pinter, cerdas, dia S2, tesisnya tuh sampai nilainya terbaik, karena dia dapat nilai terbaik tuh sampai dibawa ke Malaysia, kemudian di Malaysia dia ceramah pakai bahasa Inggris. Itu teman akrab saya, akrab sekali. Tapi ya kalau menceritakan jin tetap simpang siur begitu. Makanya semakin kita mendengarkan cerita hal-hal begitu tuh kita semakin ini skeptis gitu. Masa sih gitu? Pokoknya kayak gitulah. Tapi yang jelas kalau bersentuhan dengan jin, kalau beda jenis batal wudunya. Walau kana ala ghairi suratil adami kakalbin. Walaupun jinnya itu bukan berbentuk seperti manusia, berbentuk seperti hewan misalnya. Jin perempuan bentuknya seperti anjing, tetap batal wudunya. Haitsu taqaqqa dzukur atau awal asal sudah jelas-jelas bahwa itu beda jenis. Bi khilafi ma law tawallada syakhsun baina adamiyyin wa hayawanin akhar ghairu jinniyyin fala naqdu bilamsihi. Kecuali kalau bukan golongan jin. Karena yang membatalkan itu hanya jin dan manusia. Jadi kalau hewan tidak. Lutfi nyentuh kambing perempuan nggak batal ya. Walaupun Lutfi nafsu. Tapi nggak mungkin nafsu ya. Kalau nafsu itu penyakitan. Makanya tidak menjadi standar. Walau ala suratil adami, bahkan seandainya hewannya itu berbentuk seperti manusia, tetap tidak batal. Hasilu anna lamsa naqidun bi syuruti khamsatin. Jadi batalnya sentuhan laki-laki dan perempuan ini syaratnya ada 5 ketika menjadi batal. Yang pertama, an yakuna baina mukhtalifi dzukuratin ma'nutan. Yang pertama harus benar-benar laki-laki dan perempuan. Tsanihima, yang kedua, an yakuna bil basyarati duna sya'ri wa sinni wa dhufri. Harus kulit selain rambut, gigi dan kuku. Falana bisyai minha bi khilafil 'azami idza kusyita. Kecuali tulang yang
terbuka, fainahu yang kudu, kalau itu batal. Walau ittakhadhal mar'atu aw ar-rajulu usbu'an min dhabin aw fiddatin lam yaqutu lamsuha. Kalau ada orang misalnya jarinya patah kemudian diganti pakai perak atau yang lain, maka menyentuh bagian itunya tidak batal. Walau sulikha jildur rajuli awil marati wa husyira wahsyi, apa namanya, ini jildun wahsyiyun mungkin ya, atau wahusya, wahsyiyun mungkin. Kalau ada seseorang baik laki-laki ataupun perempuan kemudian kulitnya itu ditambal pakai kulit hewan, misalnya ditambal pakai kulit buaya, nah itu menyentuh bagian situ walaupun beda jenis itu tidak batal, karena kulit itu dianggap bukan manusia gitu, tetap kulit hewan. Mana tadi? Sin. Li'annahu la yusama adamian, karena kulit bagian situ tidak disebut sebagai manusia. Wa qad law silakha dzakaru rajuli wa wasyin idza la yusama dzakaran. Jadi kalau ada ini dzakarun yang wasyiyun, mohon maaf, misalnya laki-laki dioperasi bagian kelaminnya dengan kelamin hewan, nah itu menyentuh bagian situ juga tidak batal. Dalam arti secara sentuhan kulit tadi yang beda jenis ya, karena itu tidak dianggap kulit manusia. Syarat yang ketiga, tsalitsuha an yakuna biduni hailin, tidak ada penghalang walaupun tipis, walaupun plastik bening. Kalau kana bihailin walau raqiqan fala naqda, walaupun tipis. Wa min al-haili ma law kathara al-wasakhu al-mutajammidu 'ala al-bashari min ghubarin. Termasuk apa namanya, penghalang itu misalnya ada lumpur yang tipis sekali menempel ke tubuh, kadang kan mengering nempel terus itu ya, nah nyentuh itu tuh nggak batal. Atau debu yang mengering di kulit kita terus kemudian sentuhan sama istri atau suami, itu nggak batal. Fi khilafi ma law kana minal araq, kecuali keringat yang membeku daki itu ya, itu tetap batal karena itu masih dianggap anggota tubuh. Fa in alam sahu yang kudu lana sarakal juz'i minal badan. Rabi'uha, sekarang syarat yang keempat, an yablugha kullun minhuma haddal kibari yaqinan, harus benar-benar sudah besar kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kalau belum besar tidak batal. Nah, batasan besar itu apa? Ada istaha, ada syahwat. Nah, syahwat itu batasnya apa? Batasnya uraf dan salim. Salim itu normal. Jadi kalau orang yang berpenyakitan tidak bisa menjadi takaran, tidak bisa menjadi standar. Nah, wa hiya fi haqqi rajuli man balagha haddan tashtahihi fi 'urfan dawatu ittiba'i salima minan nisa. Yaitu ketika laki-laki sampai kapan menjadi batal? Ya ketika laki-laki itu sudah menarik ketika dipandang oleh perempuan yang sudah dewasa. Nah, makanya menarik ini kembalinya ke umumnya orang dan takarannya orang yang normal, bukan orang yang mentalnya berpenyakit gitu. Kasayyidati Nafisah bintil Hasan ibn Zaid ibn Sayyidina Al-Hasan sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa dzalika bi an yamila qabutil kanisa ilaihi. Ya. Seperti Sayyidah Nafisah ini putrinya apa? Hasan bin Zaid bin Husain, berarti cucunya Ali Zaid ini Imam Zaidi ya. Ini cicitnya Rasulullah pokoknya lah. Putranya Hasan, Hasan putranya Zaid, Zaid ini putranya Hasan, gitu ya. Jadi Nafisah binti Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali bin Rasulullah. Cicitnya Nabi ini dulu kan menjadi contoh itu ya.
tapi an yamila qabdul kanisa ilaihi. Pokoknya sudah ada muyulul qalbi, ada kecenderungan tertarik, itulah sudah tertarik. Jadi sudah menarik lah orangnya itu. Fil mar'ati man balagat haddan yashtahiha fihi 'urfan zawut tiba'i salimah minar rijal. Batas perempuan dikatakan sudah besar ya ketika dia secara umumnya orang itu sudah menarik ketika dilihat oleh laki-laki yang normal, yang sudah besar. Kal Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dzalika bi an yantashira minhum adz-dzakar. Jadi cicitnya Rasulullah yang namanya Nafisah itu dijadikan contoh kalau beliau sudah tertarik gitu. Nah, Sayyidah Nafisah itu tertarik kepada itu. Karena Sayyidah Nafisah itu pasti orang yang soleh sekali itu loh. Cucunya Rasulullah soleh sekali. Mohon maaf, bukan orang yang berpenyakit, orang normal, soleh itu. Kira-kira kalau beliau tuh melihat laki-laki itu tuh sudah ada daya tariknya, lah itu sudah membatalkan gitulah. Terus kalau contoh perempuan di sini yang dijadikan contoh tuh Imam Syafi'i. Jadi kalau kira-kira Imam Syafi'i melihat perempuan itu kok sudah menarik, ya itu sudah membatalkan gitulah. Artinya walaupun belum balik, ya belum balik usia 10 tahun atau 11 tahun atau 12 tahun perempuan itu. Khamisu asyarat yang kelima, sentuhan laki-laki perempuan menjadi batal. Adamul mahramiyati walau ihtimalan. Tidak ada mahram. Mahram itu apa? Perempuan yang haram dinikah. Pokoknya semua perempuan yang halal dinikah itu hukumnya membatalkan wudu. Ya, yang halal dinikah membatalkan wudu. Tapi takarannya adalah halal mu'abbad, bukan halal yang sementara. Karena ada orang yang haram dinikah sementara. Contoh, adiknya istri kita tuh haram dinikah, tapi sementara. Kalau yang kakaknya sudah tidak sama kita, baik meninggal ataupun ini, maka adiknya boleh dinikah. Gitu. Kalau masih jadi istri kita, haram dinikah. Itu tetap batal wudunya, tetap batal. Karena di dalam haram nikahnya hanya sementara. Jadi yang batal wudu itu yang nikahnya haram selama-lamanya. Ini kadang orang tertentu, kadang orang awam bingung, ini orang ini sama saya halal apa enggak gitu. Kayak saudaranya istri saya kemarin yang di sini itu, dia itu anaknya gimana? Adiknya ibunya istri saya, tapi beda ibu, satu bapak. Tuh. Jadi paman, nanti kalau di Qur'annya namanya tuh ibnul ukht ya. Kok ibnul ukht sih? Banatul ukht. Jadi istri saya ini anak perempuannya saudara perempuannya dia yang satu bapak gitu loh. Panjang banget ya. Jadi istri saya ini anaknya saudara perempuan dia yang satu bapak, tapi beda ibu. Itu termasuk haram dinikah. Tuh. Dalam Qur'annya namanya banatul ukht gitu, banatul ukht. Nah, ini pokoknya nanti setiap orang yang haram dinikah itu tidak membatalkan wudu. Nah, haram dinikah itu ada yang selamanya, ada yang sementara. Lah sementara seperti tadi, seperti bibinya istri ya, bibinya istri. Kalau istri sudah dicerai, boleh ya, boleh. Tapi kalau istri belum dicerai, nggak boleh kumpul jadi satu. Gitu. Bibinya istri bukan bibinya al-kholah kan ya. Kholah itu kan bibi. Ntar dulu.
Ntar di sini ada takut salah nih. Wa yakunu tahrimu ala ta'bid, dan haram dinikahnya harus selamanya bisa mubahin la lihtiramiha wa la li'aridin yazul. Ya seperti tadi. Fahturisa biqalim ala ta'bid an ukhti zaujati wa ammatiha. Oh am. Oh iya ini. Amah dan khola dua-duanya. Jadi apa namanya? Bibinya istri baik dari bapaknya istri maupun dari ibunya istri itu boleh dinikah kalau istrinya sudah cerai. Jadi ini contoh ya, naudzubillah jangan itu. Bibinya istri saya yang dari bapaknya atau dari ibunya itu nanti boleh saya nikah kalau saya sudah tidak sama ini gitu. Itu namanya haram dinikah tidak takbid, tidak selamanya. Fa inna tahrimahunna min jihatil jam'i faqat. Wa biqaulin bisababi mubahin an bintil mautu'ah bi syubhatin wa ummiha. Sebab mubah ya. Sebab mubah itu anak dari apa namanya perempuan yang dijima secara syubhat tuh. Dan ibunya tuh ya, itu kan haram dinikah tapi tetap batal gitu loh. Haram dinikah tapi batal. Jima syubhat itu maaf ya, berhubungan badan tapi tidak sengaja. Tidak sengaja itu artinya bisa jadi karena dikira istri tapi mati lampu gelap. Lah si istri ini yang menjima dikira suami gitu. Akhirnya terjadi jima. Akhirnya saya hamil. Nah, anak ini nggak boleh dinikah tapi sentuhan batal gitu. Karena mubah, karena walaupun itu aslinya haram tapi boleh karena syubhat, karena tidak sengaja gitu. Itu maksudnya gitu. Bintul mautu'ah bi syubhatin wa ummiha li'anna wa tasyubhati la yusafu bi ibahatin wala tahrim. Karena berhubungan badan syubhat itu tidak ada hukum makruh dan tidak ada hukum haram dan tidak ada hukum mubah. Ya tidak ada hukumnya karena dia syubhat, nggak jelas, tapi tidak dosa. Wa 'anil mula'ina li tahrimi sabi hurmatiha, dan dari orang yang sumpah li'an itu aku bersumpah kalau aku bahwa kamu itu salah dan aku benar, dan seandainya demi Allah kalau aku yang salah aku siap dilaknat oleh Allah gitu. Tapi dalam urusan suami istri, dalam urusan zina gitu. Itu kan langsung langsung cerai ya. Wa huwa zina. Wa biqaulihim la lihtiramiha an zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau haram dinikah tapi karena kemuliaan, itu juga tetap batal wudunya. Siapa haram dinikah karena kemuliaan? Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istri-istri Rasul ini tidak boleh dinikah oleh siapapun setelah beliau. Makanya ada kan satu istri yang itu ya dek, yang cerai, nggak boleh dinikah oleh siapapun. Karena disebut bahwa istri-istri Rasulullah adalah ummahatul mukminin, ibunya orang beriman. Jadi ibu kita semuanya. Kita sentuhan batal tapi tidak boleh menikahinya. Fa inna tahrimahunna li taramihin fa innahum yahrumna 'alal umami wa 'alal anbiya'i aidan. Dan bahkan haram untuk nabi-nabi yang lain, li'annahu min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, karena nabi-nabi yang lain pun adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri Rasulullah ini benar-benar ibunya orang beriman seluruhnya.
sebelum dan sesudah itu. Walau lam yadkhul bihin. Oh. Berarti termasuk itu yang dicerai siapa namanya? Istri Rasulullah? Lupa. Ya, jadi walaupun mohon maaf, walaupun Rasulullah belum berhubungan badan dengan istri yang misalnya dicerai gitu, tetap tidak boleh dinikah oleh siapapun. Jadi luar biasa ya kalau wanita sudah menjadi predikat dinikah oleh Rasul itu derajatnya langsung tertinggi gitu. Luar biasa. Bi khilafi imai sallallahu alaihi wasallam fala yahrumna ala ghairihi. Berbeda kalau budak-budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah juga mempunyai bahkan dari sekian budak itu banyak sekali yang tidak mau dimerdekakan. Nah, udah ya siapa yang apalagi menjadi budaknya Rasul. Menjadi budaknya Sayyidina Utsman, menjadi budaknya Sayyidina Ali, menjadi budaknya Sayyidina banyak yang nggak mau dimerdekakan. Udah saya nggak usah dimerdekain ya Khalifah. Saya ingin ikut jenengan, mau diapa-apain saya mau ikut. Itu saking kasih sayangnya beliau kepada budak-budak ini kan didapat dari tawanan perang. Tawanan perang, mereka tidak mau masuk Islam, akhirnya jadi budak. Setelah jadi budak, akhirnya ada yang menjadi budaknya beliau para sahabat-sahabat mulia itu. Otomatis begitu ikut beliau, merasakan kasih sayang beliau, langsung pada masuk Islam. Nah sebagian itu dimerdekakan tidak mau. Udah saya jadi budak aja gitu, nggak mau. Gitu. Nah, ini yang jarang sekali dijelaskan oleh orang-orang. Taunya tuh Islam membawa perbudakan itu. Padahal justru dengan adanya Islam di Mekah waktu itu banyak sekali sekian budak itu dimerdekakan oleh orang Islam. Karena merdekakan budak itu mahal sekali, sangat mahal sekali. Salman Al-Farisi itu kan pertama kali ketemu Rasulullah posisinya kan sebagai budak beliau itu. Itu menjadi budaknya orang Yahudi Bani Quraidah ya kalau salah. Itu karena Salman Al-Farisi ini kan sudah masuk Islam tapi masih budak. Kemudian beliau itu, ya Allah saya tuh pengen ikut perang Rasul, saya tuh pengen ikut perang. Nah kalau budak itu kan nggak boleh perang, kalau nggak diizinin tuanya kan nggak boleh. Salman Al-Farisi batal. Ada perang Badar, Salman pengen ikut nggak bisa karena masih budak. Ada perang Uhud, kalau perang Badar menang ya, Salman Al-Farisi mungkin nggak begitu nyesel. Yang penting Islam menang, alhamdulillah gitu kan. Tapi pas perang Uhud kan kalah. Aduh, udah saya nggak ikut Islam kalah lagi kan perang Uhud korbannya banyak tuh. Di antara sebabnya karena di situ ada Mus'ab bin Umair kan ganteng sekali, saking gantengnya tuh mirip Rasul mukanya itu. Sampai ada hadisul ifki itu yang terkenal sekali, saking gantengnya. Beliau tuh orang kaya raya, begitu masuk Islam langsung jadi orang miskin sekali. Semua kemewahan ditinggal. Nah beliau kan meninggal, kemudian ada sahabat yang ngelirik. Oh Nabi wafat. Wah, akhirnya kan orang lemes. Nah kalau Nabi udah meninggal, udah saya pasrah nyawa aja. Perangnya tuh asal-asal maju gitu. Jadi kesemangatannya menurun. Karena melihat sekilas tuh Mus'ab bin Umair ganteng sekali itu. Nah ternyata yang menurut, terus ditambah lagi memang sekian ide Rasulullah itu tidak dipakai oleh para sahabat. Di antaranya yang di gunung itu jangan turun, malah dia turun. Akhirnya Khalid bin Walid naik panai sama beliau. Yang nantinya Khalid bin Walid jadi jenderal luar biasa ketika masuk Islam. Nah, akhirnya singkat cerita pokoknya perang Uhud kalah. Korbannya sekian banyak. Mus'ab bin Salman Al-Farisi nyesel lagi, ya Allah, saya belum ikut perang lagi. Nah, pas terakhir ini perang Khandaq. Jadi ini konspirasi dari Yahudi. Jadi Yahudi ini dia udah enak sekali, pokoknya orang munafik wah Rasulullah ini lama-lama kok tambah kekuasaannya, tambah luas, tambah ini di Madinah. Akhirnya karena mau pintar-pintar orang Yahudi ya, dia datang ke Mekah. Nih, kamu sekarang sudah punya teman saya ini tetangganya Nabi.
kamu kumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya, dendam kesumat kamu waktu perang Badar nanti akan terbalas di sini. Beneran. Akhirnya kafir Quraisy menghubungi berbagai kabilah-kabilah besar yang ada di sekeliling Mekah situ. Sampai bawa 10.000 pasukan. Bawa 10.000 pasukan. Ya udah kamu tenang aja. Kamu nyerang dari luar, saya nyerang dari dalam. Itu kan Bani Quraidah sama Bani Qainuqa yang Yahudi ini. Udah, pokoknya habis sudah Muhammad habis ini, pokoknya habis total orang Islam, nggak ada yang hidup. Udah kita serang. Wah ini Salman Al Farisi ini tampil nih. Saya harus merdeka nih gimana cara. Akhirnya minta merdeka ke tuannya. Lah tuannya itu minta 30 apa namanya itu istilahnya di Arab itu. Pokoknya kalau di timbangan sekarang tuh 5 kg emas. Untuk memerdekakan dia tuh 5 kg emas. Bayangin loh, semahal itu memerdekakan budak. Padahal orang Islam tuh sering banget memerdekakan budak. Melihat apa dimerdekakan. Sayyidina Utsman, Sayyidina sering memerdekakan budak tuh. Kalau orang kasihan dimerdekain. Padahal sekali merdekakan tuh mahal kan. Itu memang karena Yahudinya yang nakal dia itu. Memang dipolitiki gimana caranya supaya nanti Salman tuh gak merdeka. Karena Salman ini luar biasa, orangnya pinter, kerjanya tuh luar biasa. Dia nggarap tanaman kurma beres, nggarap, emang orangnya pinter sekali. Nah, akhirnya disitulah. Jadi memang perang Khandaq ini, perang Parit ini tuh mukjizat Rasul banyak sekali terjadi di situ. Di antaranya kisah memerdekakan Salman ini juga luar biasa. Jadi kebetulan Nabi itu di antara rampasan perangnya tuh ada emas. Emasnya itu diceritakan itu ya paling segede telur ayam itu. Segede telur ayam. Nah, sampai Salman Farisi sudah kan itu dua, pertama emas 5 kg, terus ketiga menanam 300 pohon kurma tapi harus subur semuanya, nggak boleh ada yang cacat satu nggak boleh. Sahabat kan langsung iuran, ada yang iur bantu 10 pohon, 20 pohon. Wah, pokoknya kerja keras sahabat, akhirnya terkumpul 300 pohon. Nah, kurang emasnya nih. Nah, emas Rasulullah mukjizatnya tampil. Ada rampasan perang kecil, bahkan katanya tuh telur ayamnya aja yang kecil itu. Salman sampai, Rasul, cuman segini, udah kamu bawa aja gitu. Dibawa, ditimbang, ternyata pas 5 kg. Dan akhirnya merdeka. Nah, dari merdekanya Salman Farisi, akhirnya beliau tampil di perang Khandaq. Di antaranya beliau punya ide membuat parit, dan di situ banyak kejadian luar biasa yang akhirnya Allah mengirimkan, itu kan diembargo sampai 1 bulan. Jadi orang Madinah nggak bisa kemana-mana, ini nunggu di luar lubang parit sampai 1 bulan. Akhirnya datang badai dingin yang luar biasa dingin. Pokoknya kalau diterusin bisa pada mati saking dinginnya. Akhirnya mereka pulang tanpa membawa. Dan yang kejadian Bani Qainuqa yang nyerang dari dalam itu ada kejadian yang luar biasa di situ. Ya ceritanya panjang tapi kalau ada kesempatan. Nah ini yang membatalkan ketiga yaitu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Nah syarat yang kelimanya bersentuhan kulit menjadi batal adalah tidak mahram, artinya tidak haram dinikah. Wa ma zaujatu baqiyatil anbiya fa yahrumna 'alal umamil khasala 'alal anbiya. Kalau istri Nabi sebelum Rasul Muhammad SAW itu mereka hanya haram bagi umat-umatnya, tidak bagi umat Nabi. Wa biqaulihim wala li'aridin yazul 'alal mawtu'a fi nahwi haidin wal majusiyah wal wathaniyah wal murtaddah. Nah, kalau haram nikah karena non muslim itu juga tetap membatalkan wudhu, karena ketika mereka berubah jadi Islam sudah tidak haram lagi. Jadi termasuk haram yang tidak selamanya. Tatimatun i'lam anna wat al-syubhatil ladzi la yusafu bi ibahatin wa la tahrimin huwa syubhatul fa'il. Jadi yang dimaksud jima syubhat itu yang tidak ada hukumnya itu syubhat fa'il. Syubhat fa'il itu apa? Seperti yaitu nomoratan asinatan sesuatu fayatuha waqatul makrah.
Seperti orang yang menyangka istrinya padahal bukan, ya nggak tahu kejadiannya gimana itu mekanismenya, tapi katanya ada pernah kejadian. Dan saya bisa menggambarkan ini setelah saya pernah hidup di Arab, hidup di Yaman. Jadi memang di sana ada tradisi, dan ini dari zaman dulu karena di Yaman itu yang namanya rumah tingkat itu sudah ribuan tahun, bahkan semenjak zaman Nabi Hud. Nabi Hud berarti kan abad-abad Nabi Hud kan nomor berapa dari Nabi Adam itu? Adam, Nuh, Hud, Nabi kurun ketiga kan? Berarti berapa ribu tahun yang lalu itu sudah ada rumah tingkat di sana. Nah, di sana itu ada tradisi keluarga itu satu rumah. Jadi dari kakek, dari ini menantu, cucu tuh, tapi syukoh-syukoh. Jadi di situ ada satu gedung gitu. Tapi nanti ada mungkin kayak rumah susun gitu, tapi satu keluarga. Dan saya pernah main ke teman saya yang seperti itu. Ada ruang tamu di bawah cukup luas. Jadi di situ ada paman, bibi, ada siapa itu satu gedung gitu. Nah, barangkali itu dulu terjadinya tuh di seperti itu gitu. Barangkali simak syubhat itu. Wa amalatu bi syubhatil mahal kawati amati walatihi au syarikil amati musyarakati asiti makatibatin usyati tariq huwa an yaqda 'alaiha al-mar'a bi syu'an qala alimun yatatabi fi fa innahu la yusabu hurmatin. Ya, kalau wati-wati yang seperti misalnya beda mazhab, maksudnya kayak maaf ya, mazhab tertentu nikah itu kan ada yang nggak pakai wali nggak apa-apa tetap sah. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i nikah nggak pakai wali kan haram, sehingga ketika terjadi hubungan badan dianggapnya zina. Nah, ini kan beda mazhab. Lah nikah seperti itu tidak dihukumi haram. Makanya ya menurut fuqaha ya sudah itu bukan zina dan tidak boleh di had. Had itu yang kemarin itu hukum kalau zina kecil itu dicambuk 100 kali, kalau zina muhson dirajam, itu had namanya. Nah, apa namanya? Nikah seperti ini itu walaupun menurut mazhab ini zina, tapi tidak boleh di had, tidak boleh dihukum dengan itu. Wa syawatatul waladi bi syahadil mahal li anna malal waladi kullihi mahalun li fafi aslihi wa mil jariyah fa i'faful waladi huwa an yuhayya lil asli mustamta'an bil halilati wa yumawwinuha wa mithalu syubhati tariqi kan nikahi bila syuhudin 'indal 'aqdi 'inda malikin. Ya seperti nikah tanpa saksi. Karena apa menurut Imam Malik wa yajibu al-isyadu 'indahu qabla dukhul. Nikah bila syuhudin indal aqdi indal malik. Berarti kalau menurut Imam Malik nikah tanpa saksi berarti sah ya. Iya berarti sah kan, kalau menurut kita tidak. Sehingga menurut kita dianggap zina, menurut sana tidak. Gitu. Itu akhirnya disebut sebagai syubhah gitu. Wa yajibu al-isyadu indahu qabla dukhul. Wabila waliyin inda Abi Hanifah. Kalau menurut Imam Malik, kalau tidak ada saksi dianggap syubhat. Kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak ada wali dianggap syubhat. Wabila waliyin wa syuhudin kama huwa madzhabu Dawud az-Zahiri. Oh enggak. Iya berarti kalau menurut Imam Abu Hanifah tanpa wali sah nikahnya, tanpa wali. Jadi perempuan, aku mau nikah sama kamu, boleh ya, mazhab Hanafi. Yang lebih parah nih mazhab Dawud al-Zahiri. Kalau Dawud al-Zahiri lebih parah. Itu mohon maaf ya, itu kayak mazhab mungkin kayak non muslim. Ini jangan dipraktekkan ya. Jadi kabur, aku mau nikah sama kamu gitu. Tapi ilmu harus saya baca, ini gimana ini? Harus saya baca, jangan dipraktekkan ya, jangan dipraktekkan. Karena pasti ada resiko yang luar biasa nanti.
Harus reko. Jadi, apalagi kalau Anda tahu ilmunya cuma ini saja. Kalau Anda mau mengikuti mazhab tertentu, pelajari semua ilmunya. Jangan milih yang enak-enaknya saja, jangan. Itu pasti bila waliyin wasyuhud nggak mau madhabu Dawud al-Zahiri ini apa? La wali wala syuhud. Aduh. Wallahu a'lam. Ya begitulah ilmu. Fikih itu memang ya. Fikih itu apa namanya? Ini banget. Jadi relevansinya itu makanya dinamis. Fikih itu dinamis. Dia itu bisa berubah-ubah sesuai zaman. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa itu kan dasarnya dari dzannul mujtahid. Dzannul mujtahid itu orang yang soleh, dekat sama Allah, ilmunya luar biasa, hafal Quran semakna, setafsirnya, sedilalah-dilalahnya yang ada di Quran, hafal bisa jadi jutaan hadis atau paling enggak ya ribuan hadis, dan tahu jarh wa ta'dil, tahu ilmu bahasa Arab dengan penguasaan yang seutuhnya. Lah itu hasil fikih itu dari itu gitu. Jadi enggak, walaupun dia dinamis berubah-ubah sesuai konteks zamannya, tapi harus muncul dari orang-orang yang begitu gitu, enggak asal ini. Ya, yang sekarang ya seperti misalnya Syekh Yusuf Al-Qardawi, terus kemarin ada Syekh Ramdan Al-Buti almarhum, terus Syekh Habib Salim Asy-Syatiri, terus Syekh Wabah Zuhaili. Nah, ini beliau memang benar-benar luar biasa di dalam menggali hukum di era modern ini, dan banyak sekali yang dipakai di era modern ini. Jadi nggak asal ya sudahlah yang kira-kira cocok di sini gini, ya enggak. Waqad tamba ba'dhum asyubhat tsalatsa fi qawlihi alladzi abaha al-ba'du hillahu fala hadda bihi wa li tariq istamala wa syubhatun li fa'ilin ka'an ata li hurmatin yadhunnu hillan musbata dzatu ishtirakin alhiqan wa sammi. Nah, yang untuk keempat atau yang terakhir, ini cepat saja karena banyak sekali di sini keterangannya. Jadi intinya yang batal wudhu itu cuma ada 4 ya. Segala sesuatu yang keluar dari lubang depan atau belakang, apapun itu yang keluar kecuali mani, dan anak nanti disama dengan mani. Kemudian yang kedua, hilangnya akal, baik itu tidur, mabok, atau pingsan atau yang lain-lain, kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantatnya di tempat duduknya. Kemudian yang ketiga adalah bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau bukan orang yang diharam dinikahi. Tapi tidak semua orang yang haram dinikahi itu tidak membatalkan wudhu, karena ada kalanya orang haram dinikahi yang sifatnya tidak selamanya. Itu tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang keempat adalah menyentuh alat kelamin baik depan ataupun lubang belakang. Ya, kalau depan itu batasannya, kalau laki-laki itu batang kemaluan itu full dari pangkal sampai ujung. Kalau perempuan itu bibirnya, ya bibirnya termasuk, mohon maaf, yang ada di ujung atas itu juga membatalkan. Di luar itu tidak membatalkan, kayak rambutnya yang tumbuh rambut dan lain sebagainya itu selain bibir tidak membatalkan. Kalau lubang belakang itu yang seperti mungkin seperti mulut tas itulah ya, yang yang bagian lubangnya itu yang warnanya gelap itu. Nah, kemudian menyentuhnya ini baik alat kelamin sendiri ataupun punya orang lain, baik anak kecil maupun dewasa, baik hidup maupun sudah meninggal. Namun kalau sudah meninggal, yang dipegang tidak ikut batal ya. Kemudian baik itu jin ataupun manusia gitu. Jadi intinya 4 itu
eh, apa namanya, segala sesuatu yang keluar dari lubang luar depan maupun belakang kecuali mani, kemudian hilangnya akal baik gila, mabok, pingsan atau tidur, kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantatnya di tempat duduknya. Dan yang ketiga adalah bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan, kecuali yang tidak membatalkan itu rambut, kuku, dan gigi. Kalau tulang yang keluar itu membatalkan. Dan yang terakhir adalah menyentuh alat kelamin baik dubur, lubang belakang maupun alat kelamin laki-laki dan perempuan, baik anak kecil, dewasa, orang meninggal maupun orang hidup. Dan tidak membatalkan mengegang alat kelamin hewan. Ya, demikian. Semoga bermanfaat dan semoga kita semakin diberikan pemahaman oleh Allah tentang fikih, tentang ilmu-ilmu agama, sehingga kita bisa lebih dalam lagi di dalam tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.